Perjalanan panjang Erick Thohir akhirnya berhasil rekrut Erling Haaland ke timnas Indonesia. Sebuah sejarah baru tercipta dalam dunia sepak bola Indonesia. Setelah bertahun-tahun melakukan pendekatan dengan strategi yang penuh perhitungan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya berhasil meyakinkan salah satu striker terbaik dunia Erling Haaland untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Langkah monumental ini menjadi kejutan besar di kancah sepak bola internasional. Erling Haaland yang selama ini dikenal sebagai mesin gol Manchester City dan andalan timnas Norwegia kini resmi mengenakan seragam Garuda. Namun di balik keberhasilan ini terdapat perjalanan panjang penuh tantangan yang harus dilalui Erick Thohir dan timnya. Bagaimana kisah epik ini bisa terjadi? Mari kita telusuri perjalanan panjang Erick Thohir dalam mewujudkan impian besar ini. Awal mula ambisi Erir membangun timnas bertaraf dunia. Sejak mengambil alih kepemimpinan PSSI, Erick Thohir telah menanamkan visi besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu target utamanya adalah meningkatkan daya saing timnas Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia dan bahkan dunia. Bagi Erick, meningkatkan kualitas liga domestik, membangun infrastruktur modern dan memperbaiki sistem pembinaan usia muda adalah langkah-langkah fundamental. Namun ada satu elemen yang menurutnya bisa mempercepat perkembangan sepak bola nasional: kehadiran pemain kelas dunia dalam skuad Garuda. Saat itulah muncul sebuah ide yang terdengar mustahil: merekrut Erling Haaland untuk membela timnas Indonesia. Banyak pihak yang menganggap rencana ini sebagai hal yang tidak masuk akal. Erling Haaland adalah salah satu pemain terbaik di dunia, ikon Premier League dan andalan timnas Norwegia. Namun bagi Erick tidak ada yang mustahil jika dikerjakan dengan strategi yang matang dan kesabaran yang tinggi. Strategi awal membangun kedekatan dengan Erling Haaland dan keluarganya. Langkah pertama, Erling Haaland membangun hubungan baik dengan Erling Haaland dan keluarganya. Ia mengetahui bahwa Erling Haaland memiliki ketertarikan terhadap budaya Asia. Beberapa kalian Erling Haaland terlihat mengunjungi negara-negara Asia, terutama untuk berlibur pada awal 2024. Erick Thohir mengundang Erling Haaland ke Indonesia untuk menghadiri sebuah acara amal di Bali. Dalam kesempatan itu Erick tidak hanya memperkenalkan keindahan Indonesia, tetapi membicarakan visi besar sepak bola nasional. Dalam pertemuan tersebut Erling Haaland merasa tertarik tetapi belum memberikan keputusan apapun. Erick Thohir kemudian meningkatkan pendekatannya dengan menjalin komunikasi dengan ayah Erling Haaland, yaitu Alf Inge Haaland, yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan karir anaknya. Dalam beberapa pertemuan di Eropa, Erick meyakinkan Alf Om Haaland bahwa Indonesia bisa menjadi rumah kedua bagi Erling Haaland, tempat di mana ia bisa membangun warisan besar dalam dunia sepak bola. Proses naturalisasi, tantangan regulasi FIFA. Meskipun Erling Haaland mulai menunjukkan ketertarikan, tantangan terbesar justru datang dari aspek regulasi. FIFA memiliki aturan ketat mengenai pergantian tim nasional bagi pemain yang telah membela tim senior di laga resmi. Tim hukum PSSI pun bekerja keras mencari celah dalam regulasi. Mereka menemukan bahwa Erling Haaland masih bisa berpindah tim nasional karena laga terakhirnya bersama Norwegia terjadi di pertandingan persahabatan yang tidak masuk dalam kompetisi resmi FIFA. Pada pertengahan 2024 Erick Thohir mulai mengajukan proses naturalisasi Haaland kepada pemerintah Indonesia. Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI mempercepat proses ini. Setelah melalui berbagai tahapan hukum, pada Januari tahun 2025 Erling Haaland resmi menjadi warga negara Indonesia.